merasakannya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas segala macam dan bentuk cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik cobaan itu besar, sedang maupun kecil. Terkait dengan judul ini, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bunyinya ialah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika illa li ahadin illa lil mu'min. Idza asabathu as-sarra syakar fakana khairan lah, wa idza asabathu ad-dharra sabar fakana khairan lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh perkara dan urusannya adalah baik, dan hal itu tidaklah dihadapi oleh seseorang kecuali seorang mukmin. Kalau ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia bersyukur, dan itulah yang terbaik baginya. Sebaliknya, apabila dia mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar, dan itulah yang terbaik baginya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengomentari hadis di atas, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya pada diri setiap mukmin muslim itu ada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahagian yang kedua adalah bersabar kepada Allah atas segala bentuk ujian dan cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya. Nah, dengan hal tersebut maka disebutlah seorang mukmin ini mukmin yang hakiki atau mukmin yang sesungguhnya. Di dalam khutbah kita ini ada dua perkara. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan syukur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang bunyinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah lagi nikmat-nikmat yang lainnya atas kalian. Dan sebaliknya, apabila kalian kufur atas nikmatku, maka ingatlah azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan syukur ini, maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman harus dan senantiasa membesarkan dan mengagungkan nikmat-nikmat Allah yang datang kepada kita. Nah, nikmat Allah itu sangatlah luas dan banyak sekali. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tanzurun. Dan di dalam diri kalian itu sendiri banyak sekali nikmat Allah, apakah kalian tidak memperhatikannya? Di antaranya kita memiliki tubuh yang lengkap, mulai dari kepala, tubuh, anggota badan seperti tangan, kedua kaki. Mari kita perhatikan satu-satu. Dari mulai kepala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua mata untuk melihat. Sesungguhnya ada banyak hamba Allah yang sejak ia lahir sampai ia nanti meninggal dunia tak dapat melihat kenikmatan melihat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Begitu juga dengan kedua telinga untuk mendengar, kemudian lisan dan mulut untuk berbicara dan mengecap makanan yang beraneka ragam bentuk dan warnanya. Kemudian kita memiliki dua tangan. Dengan dua tangan ini kita telah melakukan banyak pekerjaan. Banyak urusan kita yang telah kita siapkan dan selesaikan dengan kedua tangan kita ini, yaitu dengan menggerakkan sesuatu, mengangkat sesuatu, memindahkan sesuatu, dan lain sebagainya. Kemudian Allah memberikan kepada kita dua kaki untuk melangkah, beraktivitas, pergi ke tempat kerja, pulang dari kerja, dan lain sebagainya. Sesungguhnya banyak hamba Allah yang lainnya di luar sana yang tidak bisa merasakan kenikmatan anggota tubuh ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
terkait dengan syukur ini, ulama kita menjelaskan bahwa ada 3 rukun syukur itu. Rukun yang pertama adalah kita meyakini bahwa setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu adalah berasal darinya, bukan berasal dari tempat kita kerja, dari atasan kita, dari bos kita, dari majikan kita, ya bukan. Itu hanyalah wasilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantara mereka kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun syukur itu adalah senantiasa kita mengagung-agungkannya dengan mengucapkan, ya, senantiasa kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pada hal yang tidak atau kurang kita ingini sekalipun, kita haruslah mengucapkan kalimat hamdalah itu. Seperti kita haus, ya, dahaga, kemudian lapar, capek. Jangan lagi setelah ini kita mengatakan aduh capek, aduh lapar, aduh haus, tetapi kita harus mengucapkan alhamdulillah haus, alhamdulillah lapar, alhamdulillah capek. Sebab hal yang tidak kita ingin itu pun itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Contohnya haus. Sesungguhnya dengan haus, ya, Allah memberikan kenikmatan minum. Kemudian dengan lapar Allah memberikan kenikmatan makan. Kemudian dengan rasa capek Allah memberikan kenikmatan istirahat. Coba bayangkan saja setelah ba'da subuh tadi kita keluar beraktivitas sampai nanti di sore hari, dan ketika merasakan letih saat kita pulang ke rumah, maka di malam harinya kita dapat merasakan yang namanya nikmat istirahat. Tapi sebaliknya apabila kita ba'da subuh tadi tidur, kemudian tidak ada breaknya kecuali sholat Jumat ini. Habis Jumat makan, habis makan kemudian tidur kembali, kemudian ada breaknya sholat asar, kemudian tidur lagi menjelang sholat maghrib. Maka di malam hari tidak dapat kita merasakan yang namanya nikmat istirahat, karena satu hari yang penuh kita sudah istirahat tidur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang ingin kami jelaskan dalam kesempatan ini, yaitu bahwa sesungguhnya kehidupan seorang mukmin itu seluruhnya baik di mata Allah. Baik itu diberikan keluasan rezeki, harta yang banyak melimpah, ataupun sebaliknya Allah memberikan dia kesempitan rezeki dan kemiskinan serta kefakiran dan kegetiran hidup. Hal itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Fajr ayat 15-16, lalu Allah bantah di ayat 17-nya bahwa sesungguhnya fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu apabila Allah mencobanya, lalu Allah memuliakannya dengan membanyakkan rezeki dan hartanya, mengayakannya, lalu dia mengatakan sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku. Sebaliknya apabila Allah mengujinya dengan menyempitkan rezeki dan hartanya, alias dia miskin, papa dan fakir umpamanya, maka dia mengatakan bahwa Allah telah menghinakanku. Allah membantahnya, kalla, sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaya miskin itu dua-duanya bentuk ujian dari Allah. Karena Allah mengatakan tadi, idza mabtalahu, ibtila itu maksudnya adalah diuji, dicoba, diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu kaya ataupun miskin. Kaya miskin itu adalah dua bentuk ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak habis jari-jari kita menghitung orang yang kaya dari mereka. Yang tersohor yang paling kaya di antara mereka adalah Thalithu Khulafa ar-Rashidun, yaitu khalifah yang ketiga ar-Rashidun, yaitu Uthman bin Affan. Kemudian setelah itu ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah itu ada Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian setelah itu ada Umar bin Al-Khattab. Tetapi kekayaan mereka hanya di tangan mereka saja, tidak sampai ke dalam
hati mereka. Kekayaan mereka itu hanya di tangan mereka. Makanya kata ulama, ya, sebaik-baik harta adalah di tangannya orang-orang yang saleh. Bagaimana itu? Kalau ada orang yang kesusahan, dia berikan, dia bantu. Ada orang fakir, dia bantu. Ada orang miskin, dia santuni. Ada anak yatim, dia santuni, dan sebagainya dan sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kaya yang tidak saleh dan tidak beriman, lihat dari sejak sebelum zaman Nabi sampai hari ini kita melihat bahwa apabila dicoba dengan kekayaan, maka dia lupa daratan. Lalu dia mengatakan bahwa kekayaannya itu adalah dia raih dari jerih payahnya sendiri. Sebut saja Qarun yang Allah tenggelamkan di dalam bumi beserta dengan harta-hartanya. Kemudian di belakangan di hari ini ada orang yang apabila mendapatkan harta di dalam tanah, maka dia katakan harta karun. Begitu juga dengan Namrus, begitu juga dengan Fir'aun, dan banyak lagi sampai detik ini dan hari ini. Orang yang apabila diuji dengan kekayaan, maka dia lupa daratan, lupa dia bahwa yang memberikan kekayaannya adalah Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin sebaliknya apabila diuji dengan kemiskinan, kegetiran hidup, lebih dari 120.000 sahabat Nabi SAW itu hidupnya seperti kita biasa-biasa saja. Ya, hidupnya itu kadang-kadang ada rezeki, kadang-kadang tidak, kadang-kadang luang rezekinya, kadang-kadang tidak. Tetapi mereka sukses dengan ujian mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bersabar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, sungguh setiap kita akan melalui bentuk-bentuk ujian berikut ini. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian di dalam kehidupan kita ini manusia. Kita akan mengalami bentuk-bentuk ujian yang banyak dan beraneka ragam. Di antaranya kata Allah, kami akan uji kalian dengan rasa takut, kemudian lapar, kemudian kekurangan harta dan jiwa. Kurang harta maksudnya harta kita hilang, dicuri orang, dibegal orang, dimalingin orang rumah kita, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kekurangan jiwa maksudnya adalah orang-orang yang kita cintai dan sayangi Allah wafatkan lebih dahulu mendahului kita. Istri kita, ayah kandung kita, ibu kandung kita, bahkan anak kita sendiri, saudara kita kandung dan saudari kita kandung, Allah akan menguji kita dengan mewafatkan mereka dahulu. Itu pasti, dan tidak ada satu orang pun di permukaan bumi ini kecuali Allah akan mengujinya dengan mewafatkan orang-orang yang dia kasihi dan sayangi. Kemudian setelah itu kekurangan buah dan sayur. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi saja jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita pinjam kereta atau sepeda motor dari tetangga kita, kemudian dia memberikan pinjaman kepada kita dalam waktu 1 sampai 1 hari atau 2 hari. Setelah itu apabila dia memintanya dari kita, apakah kita kemudian menolaknya dengan mengatakan, oh nggak bisa, ini motor saya? Jadi ilustrasinya bahwa kita manusia, orang-orang yang kita cintai, yang kita sebutkan di awal tadi, itu merupakan milik Allah. Kapan saja Allah ingin mengambilnya, maka kita tidak boleh bersedih hati, kecewa, dan melarang serta tidak memberikannya kembali. Begitulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Ada sebuah Alkisah di zaman Nabi SAW. Dengan kisah ini kita akan tutup khutbah kita ini, bahwa hiduplah sepasang suami istri. Namanya sahabat ini adalah Abu Salamah dan istrinya adalah Ummu Salamah. Abu Salamah ini diberikan oleh Allah cobaan dan ujian yang begitu berat ketika dia mengikuti perang Ghazwatul Uhud, perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Kemudian dia
ya terluka yang sangat parah. Kemudian dia dirawat ya di rumahnya dengan waktu yang cukup panjang. Ketika dia sudah feeling, mulai merasakan bahwa sudah tak lama lagi ya hayatnya, maka dia panggil istrinya, wahai istriku kemarilah, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu satu doa yang dahulu Rasulullah mengajarkannya kepadaku. Apabila kau nanti diuji oleh Allah dengan diwafatkannya diriku ini, ya, kemudian aku meninggal dunia, maka bacakan doa berikut ini. Yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diikuti dengan Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Saya ulangi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku ganjaran pahala dalam musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, lalu gantikanlah ia dengan yang lebih baik daripadanya. Maka ketika benar-benar Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah pun kemudian mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh suaminya. Dia mengungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Lalu setelah selesai masa iddah, masa tunggu seorang wanita apabila ditinggal cerai ataupun meninggal dunia oleh suaminya, ada batasan waktunya. Maka setelah itu datanglah orang yang terbaik nomor satu setelah Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, untuk meminang Ummu Salamah. Lalu dia tolak dengan baik-baik ya. Kemudian setelah itu datang Umar bin Al-Khattab untuk meminangnya, lalu dia pun menolaknya dengan baik-baik. Lalu setelah itu datanglah giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminang dirinya, lalu baru dia teringat dengan doa yang diajarkan oleh suaminya, wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah musibahku ini dengan yang lebih baik daripadanya. Maka tak ada yang lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Abu Salamah digantikan oleh Allah. Buat Ummu Salamah, Rasulullah manusia terbaik yang pernah diciptakan Allah di atas permukaan bumi ini. Tetapi Ummu Salamah awalnya mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak menginginkan menjadi pasangan Anda di dunia? Karena pasangan Anda, istri Anda di dunia itu merupakan pasangan dan istri Anda kelak di surganya Allah di akhirat. Tapi perlu Anda ketahui 3 hal dariku. Yang pertama, sesungguhnya aku ini wanita pencemburu, ada sifat burukku. Aku ini pencemburu, takut aku nanti kalau aku ini dimurkai oleh Allah dengan sifat burukku ini, dengan madu-maduku yang lainnya. Kemudian kata Nabi apa yang kedua? Katanya yang kedua, aku ini wanita yang tidak muda lagi. Yang ketiga apa? Kata Nabi, katanya aku ini wanita yang banyak tanggungan dan banyak anak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adapun kau katakan kau adalah wanita yang pencemburu, maka aku akan berdoa saat ini juga akan Allah cabut dan hilangkan dari dirimu sifat yang buruk itu. Kedua, kau katakan kau adalah wanita yang tak muda lagi, maka kata Nabi, aku lebih senior, aku lebih tua darimu, hal itu tak masalah. Yang ketiga, kau katakan kau banyak anak dan tanggungan. Setelah aku menikahimu nanti, maka tanggungan dan anak-anakmu adalah menjadi tanggungan dan anakku juga. Nabi SAW akhirnya menikahi Ummu Salamah, dan Ummu Salamah pun masuk bergabung ke keluarganya Nabi sejak itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, intinya apapun kehidupan kita saat ini, maka syukurilah. Bila ada cobaan dari Allah, maka harus bersabar menghadapinya sehingga kita menjadi mukmin muslim yang sempurna dan benar-benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختم عملنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة